الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dimuliakan bukan karena kekayaannya, dimuliakan bukan karena akhlak, dimuliakan bukan karena pangkat ataupun jabatannya, tapi dimuliakan karena akhlak, iman dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah asar bahwa malakul maut satu hari mendatangi Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kemudian Ya'qub mengatakan, "Ajita zairan aw liqabdi ruhi." Wahai malakul maut, apakah engkau datang kepadaku ingin berkunjung kepadaku ataukah ingin mencabut nyawaku? Maka malakul maut mengatakan, liqabdi ruhika ya Ya'qub, saya datang untuk mencabut nyawamu. Maka Nabi Allah Ya'qub mengatakan, lima wa'adtani an tursila alayya malakun aw malakaini, kenapa engkau tidak mengirim kepadaku tanda-tanda bahwa aku akan mati? Satu atau mungkin dua tanda atau mungkin tiga tanda. Maka malakul maut mengatakan, justru aku sudah mengirimkan tanda-tanda itu kepadamu, tapi engkau tidak sadar. Maka Nabi Allah Ya'qub mengatakan, apa itu tanda-tandanya? Maka malakul maut mengatakan, tanda-tandanya adalah bayadu syi'rika ba'da sawadi wa in hina'u dhahrika ba'da istiqamati wa dha'fu badanika qabla quwwatika. Malakul maut mengatakan di hadapan Ya'qub, tanda-tanda itu sudah ada padamu. Bukankah di kepalamu yang memutih yang dulunya menghitam, kemudian punggungmu yang bungkuk yang dulunya tegak, dan kuatnya badanmu dan lemahnya badanmu, padahal dulu engkau memiliki kekuatan badan.
Itulah tanda-tandanya. Akhirnya kemudian Ya'qub pun pasrah, akhirnya malakul maut mencabut nyawanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 tanda ini terkadang semua ada pada kita. Boleh jadi di antara kita sudah ada yang menumbuh ubannya, atau mungkin tenaganya mulai berkurang, atau mungkin punggungnya sudah mulai sakit sana dan sini. Dan itu bisa kita rasakan. Kalau tanda ini sudah terjadi pada diri kita, ingatlah bahwa kematian sudah dekat dengan kita. Tapi betapa banyak ketika tanda-tanda ini muncul kepada kita, kita tidak sadar bahwa kematian itu lebih dekat dibandingkan tali sendal kita. Tentu karena terlenanya kita dunia sehingga dilupakan dengan kematian. Satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, satu hari membawa tongkat. Kemudian murid-muridnya mengatakan, "Ya Imam, bukankah badanmu sehat? Kenapa engkau berjalan dengan tongkat?" Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Udzakiru nafsi ala safari. Udzakiru nafsi ala safari." Aku sedang mengingatkan diriku bahwa aku ini sedang safar. Maksudnya sedang safar bukan perjalanan menuju satu tempat ke tempat berikutnya, bukan. Tapi yang dimaksud Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah maksudnya safar di sini supaya aku diingatkan bahwa aku akan safar menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Mungkin saya tidak akan membacakan teksnya secara utuh karena panjangnya hadis ini. Tapi kita akan mengambil global makna daripada hadis ini untuk melembutkan hati kita, bahwa kita ini akan menuju kepada kematian kita. Kata Nabi SAW saat beliau berada di sekitar kuburan, dan ketika itu liang lahat sedang digali dan belum pun selesai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ista'idhu bi adzabil qabri." Berlindunglah kalian dengan azab kubur, kata Nabi. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang rohnya seorang mukmin dan rohnya orang kafir. Kata Nabi SAW, apabila seorang mukmin menjelang ajalnya, maka datang kepadanya malaikat bidul wujuh, wajahnya sangat putih, seolah-olah wajah mereka seperti terangnya matahari. Kemudian mendekati seorang mukmin yang sedang sakaratul maut. Kemudian malaikat ini membisikkan di telinga seorang mukmin itu dan mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsil mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang baik, keluarlah pelan-pelan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itu kemudian keluar dengan pelannya. Dalam riwayat yang lain, seperti tetesan air yang terakhir yang keluar dari mulut sebuah teko. Artinya dengan sangat lembutnya keluar. Kemudian setelah itu ruh keluar, maka malaikat-malaikat yang lain yang sudah menyiapkan kain kafan dan hanut langsung menyambar roh itu, kemudian langsung dikafani, kemudian dibaluri minyak wangi dari sorga sehingga wanginya sampai membumbung ke langit. Semua malaikat di langit memuji, ini ruhnya siapa? Begitu wanginya ruh ini. Maka kemudian ruh itu diangkat ke langit dan mengatakan, inilah ruhnya fulan ibnu fulan. Akhirnya kemudian ruh itu diangkat ke langit pertama.
Kemudian pintu langit pertama dibuka, naik ke langit kedua, pintu langit kedua dibuka, naik ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh. Akhirnya diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala ruh yang baik itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada roh itu, letakkan dia ke dalam jasadnya kembali. Tapi catatannya, angkatlah, letakkan di surga yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Maka ruh itu kemudian dihantarkan kembali. Ketika ruh itu kemudian menyatu dengan jasadnya, tiba-tiba kemudian jasad itu bangun dan di samping kirinya sudah ada Munkar dan Nakir. Tiba-tiba kedua malaikat ini membentak dan mengatakan, Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma nabiyuk, dan siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Tapi karena dia orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan dengan jawaban-jawabannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Orang-orang yang beriman akan sanggup menjawab dengan mantap, sehingga dia akan mengatakan, Allah Rabbku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Ketika sudah benar jawaban itu, maka Allah Subhanahu wa taala dari langit mengatakan, Ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar. Kemudian Allah mengatakan, lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Hantarkan pakaian dari sorga, hantarkan makanan minum dari sorga, bukakan kuburannya menuju pintu-pintu sorga, masukkan angin-angin dari sorga ke dalam kuburannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian datang orang yang baik, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengajak bicara. Kemudian sudah lama bicara sekali, tiba-tiba kemudian orang yang di kuburan ini penasaran kenapa ada orang baik menemani dia dalam kuburannya. Mulailah dia ditanya, siapa anda ini? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal salehmu, sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah zikirmu, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tempat duduk dia di sorga. Dia diperlihatkan istananya di sorga yang kelak dia akan masuk di situ. Tiba-tiba dia mengatakan, Ya Rabb, aqimis sa'ata, aqimis sa'ah, ya Rabb, segerakan tegakkan kiamat, segerakan tegakkan kiamat, supaya aku bisa kembali ke istanaku dan berjumpa dengan keluargaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini ruhnya seorang mukmin. Tapi ruhnya orang kafir berbalik 180 derajat. Ketika ruhnya seorang kafir, munafik, fasik, orang jahat, datang malaikat maut dalam bentuk yang sangat menakutkan, kemudian mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, keluar kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Maka ruh itu tidak mau keluar sehingga dipaksa keluar. Kata Rasul, bagaimana malaikat mencabutnya? Seperti pisau yang bengkok dimasukkan ke dalam gulungan-gulungan bulu wol yang ada di dalam kambing itu. Kemudian setelah masuk kepada bulu wol kambing itu, disiram bulu itu sehingga rapatlah dengan pisau yang dimasukkan, kemudian ditarik dengan paksa. Apa yang terjadi? Maka akan merontokkan bulu-bulu itu. Begitulah orang kafir, munafik, orang fajir, orang jahat, ketika dicabut ruhnya akan merontokkan seluruh persendian dan tulang-tulangnya, dan dia akan menjerit. Tidak ada yang mendengar kecuali binatang, dan rasa sakitnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rohnya diletakkan di kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, sehingga bau busuk melambung ke langit. Semua malaikat di langit mencaci maki roh ini dan mengatakan, rohnya siapa? Busuk sekali. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dari atas langit, karena dia tidak bisa melalui langit pertama, kedua, apalagi sampai ketujuh,
kembalikan, hantarkan ruhnya ke dalam jasadnya, letakkan catatannya di tempat yang paling rendah di bawah bumi. Maka ruh itu tidak dihantar, melainkan dilempar oleh malaikat. Kemudian ruh itu akan jatuh ke dalam badannya, seolah-olah kita jatuh dari ketinggian, dan akan merasakan sakit yang luar biasa. Dalam kondisi dia merasakan sakit yang luar biasa, tiba-tiba malaikat Munkar dan Nakir datang dan mengatakan, man rabbuk wa ma nabiyuk wa ma dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Karena dia orang jahat, dia tidak sanggup menjawab dan mengatakan, la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku tidak tahu, aku hanya ingat apa yang dikatakan manusia atau berbuat apa yang diperbuat manusia. Ketika malaikat itu datang, kemudian membawa gada yang sangat besar, dipukulkan di kepalanya, yang kalau seandainya dibenturkan di gunung Uhud, kata Rasul, cukup menghancurkan gunung Uhud itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menjerit luar biasa. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan, sempitkan kuburannya, sempitkan kuburannya, bukalah pintu neraka kepadanya, hembuskan angin panas dari neraka ke dalam kuburannya, dan dia akan merasakan penderitaan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasmaun, aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, mengatakan, laula thalathun ma ta'ta'a ra'su ibni Adam. Kalau bukan karena tiga perkara, tidak ada manusia yang menundukkan pandangannya ke bawah. Kalau bukan karena tiga perkara, tidak ada manusia yang menundukkan pandangannya ke bawah. Kata beliau, al-mautu wal maradu wal faqru. Kematian, sakit, dan kefakiran. Kalau bukan karena tiga perkara, manusia akan sombong. Tapi apa yang disombongkan dengan tiga perkara ini? Anda sombong dengan kematian, Anda sombong dengan kefakiran, Anda sombong dengan sakit yang Anda derita. Mustahil apa yang disombongkan dengan kematian. Sehebat apapun manusia hidup di dunia ini, tetap saja dunia kecil bagi kematian itu. Sekaya apapun Anda disentuh kematian, sehebat apapun Anda disentuh kematian, sesombong apapun Anda disentuh kematian. Fir'aun disentuh kematian, Namrud disentuh kematian. Bahkan orang-orang mulia sebelum kita, para nabi dan rasul, para sahabat nabi, para ulama-ulama kondang dan hebat, mereka disentuh dengan kematian. Lalu apa yang disombongkan dengan kematian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasul mengatakan, kafa, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita bahwa manusia itu ada akhir perjalanannya. Karena kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan. Tetapi ingat, kematian bukan akhir sebuah perjalanan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوى يا قاضي الحاجة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم وفقنا إلى صراطك المستقيم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا للصلاة الجمعة رحمكم الله